Shalom saudara-saudara terkasih yang bertekun mencari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati kita semua dengan hikmat dan pengetahuan yang melimpah. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan ini. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang diberikan bagi kami dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan-Mu pada hari ini. Tetapi lebih daripada semua itu, kami membutuhkan firman-Mu untuk menopang dan memampukan kami. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk menjelaskan kepada kami tentang kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan pagi ini diambil dari Roma 5 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat Alkitab yang baru saja kita baca merupakan bagian dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengenai pembenaran. Dibenarkan artinya adalah dibawa ke dalam hubungan yang benar atau posisi yang benar dengan Allah. Meskipun kita dibenarkan secara instan ketika kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus, namun kita juga mengalami proses dibenarkan secara terus-menerus. Artinya, Allah secara bertahap mengubahkan kehidupan kita menjadi semakin menyerupai Kristus. Salah satu kualitas yang dikembangkan Allah di dalam kita adalah ketekunan yang menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketekunan berbicara tentang pengalaman ketika kita bertahan dalam ujian yang menghasilkan pengharapan. Berbeda dari iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, pengharapan dikembangkan ketika kita tidak mendengar apa-apa dari Allah dan kita belajar untuk percaya akan karakternya. Kadang-kadang kita harus melewati kekelaman tanpa memiliki terang, namun kita masih tetap harus percaya dalam karakternya yang tidak memiliki kemungkinan untuk berubah. Tidak ada yang dapat menggantikan kedudukan pengalaman sewaktu kita bertahan dalam ujian. Peringatan-peringatan tidak dapat mengambil alih tempat pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang lampau memberikan pengharapan untuk masa yang akan datang bagi kita. Pengalaman sangatlah penting, karena ketika kita memiliki pengalaman, paling sedikit kita memiliki dua hal yang menguntungkan, yaitu hal yang pertama, kita memiliki sesuatu yang dapat kita bagikan kepada orang-orang lain untuk mendatangkan kehidupan kepada mereka. Hal yang kedua, pengalaman juga memberikan kekuatan kepada kita ketika kita melalui suatu ujian, karena kita dapat memandang ke masa lalu dan melihat tangan kesetiaan Allah. Ujian-ujian memiliki suatu kecenderungan untuk diulangi. Namun, setiap kali ujian itu diulangi, tingkatnya akan semakin dalam. Jika kita telah mengalami suatu ujian, seringkali hal itu diulangi beberapa tahun kemudian. Pengalaman dari ujian yang lampau menghasilkan pengharapan, yaitu suatu kepercayaan bahwa Allah yang telah membuat kita berhasil melalui ujian yang lampau juga akan membuat kita berhasil melewati ujian yang sekarang harus kita lewati. Setiap ujian lebih tinggi tingkat kesulitannya
dibandingkan dengan ujian yang lampau. Bahkan ketika kita sudah berhasil melalui suatu ujian dengan penuh kemenangan, itu artinya kita sudah memenuhi syarat untuk menghadapi suatu ujian yang lebih sulit. Akan tetapi, melalui semua proses itu, buah-buah kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera sedang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini. Kiranya dapat menguatkan kita semua untuk bertekun dalam menghadapi ujian-ujian kita, sehingga ketekunan tersebut menimbulkan pengharapan yang akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami berdoa agar kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami di dalam setiap ujian yang kami hadapi, sehingga kami bisa tetap memegang teguh pengharapan kami akan pertolongan-Mu dan pengalaman yang lebih dalam bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Setelah kami bersateduh, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah segala pekerjaan tangan kami, agar kami berhasil dan beruntung dalam segala sesuatu yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan lindungilah kami terhadap hal-hal yang jahat dan orang-orang jahat. Pagi ini kami juga mau mendoakan Indonesia. Ya Bapa, Engkau berdaulat atas Indonesia, dan kami mohon agar Engkau memberkati Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera, serta terbebas dari wabah COVID ataupun penyakit menular lainnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.